Aduh. Salam Pak Daniel Hermawan, nama saya Jose Muldumanau, Saya Sharon Halinata. Saya Shalina Rijati. Saya Aurelia Deborah. dan kami dari kelas Bisnis dan Lingkungan A semester pendek tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami akan pengelolaan bisnis dan lingkungan pada bisnis kedai kopi multinasional Starbucks. Oke, next slide. Sejarah berdirinya Starbucks. Nama Starbucks sendiri terinspirasi dari nama tokoh novel Moby Dick, yang mana novel ini adalah sebuah novel klasik karya Herman Melville pada tahun 1851. Pada tahun 1981, Starbucks pertama kali berdiri sebagai salah satu toko di pasar Pike Place. Setelah 10 tahun, yaitu pada tahun 1981 sampai 1982, Howard Schultz, seorang sales peralatan dapur, datang mengunjungi gerai Starbucks. Ia bertugas memutuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan Starbucks, dan secara resmi Schultz menjadi Starbucks Chairman, Presiden, dan Chief Executive Officer. Next. Nah, setelah membahas sedikit mengenai sejarah berdirinya Starbucks secara umum, kita akan bahas mengenai bagaimana Starbucks memasuki pasarnya di Indonesia. Nah, Starbucks sendiri memasuki pasarnya di Indonesia pada tahun 2002. Nah, pada saat itu Starbucks pertama kali membuka gerainya di Mall Plaza Indonesia, Jakarta. Gerai tersebut juga merupakan gerai unggulan atau istilahnya flagship. Nah, hingga data terakhir pada tahun 2018, terdapat 326 gerai Starbucks di 22 kota seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang penerapan model bisnis ramah lingkungan oleh Starbucks. Sustainability adalah inti dari perusahaan Starbucks. Starbucks telah mencari cara untuk membantu melindungi planet kita. Pada tahun 2020, Starbucks berkomitmen meresmikan program lingkungan untuk mengurangi jejak karbon, air, dan limbah yang dihasilkannya hingga setengah. Perusahaan ini juga bertujuan untuk beralih dari kemasan sekali pakai ke kemasan yang lebih sustainable. Sasaran ini mencakup pengurangan 50% dalam operasi langsung dan rantai pasokannya, pengurangan 50% limbah yang dikirim ke TPA dari toko dan manufaktur, serta pengurangan 50% lainnya dalam penggunaan air yang tidak berkelanjutan. Untuk melindungi ketahanan rantai pasokan dan planet tempat kita tinggal, Starbucks menetapkan tujuan untuk mencapai carbon neutral green coffee dalam pengelolaan kopi hijau sebesar 50% pada tahun 2030. Next. Oke, berikut merupakan visi dan misi dari Starbucks. Next. Nah, berikutnya kami akan membahas mengenai bisnis model kanvas dari Starbucks itu sendiri. Nah, kita akan mulai dari yang paling kanannya, yaitu ada consumer segments. Nah, bisnis yang telah berdiri secara global ini tentu saja masih memiliki pengelompokan konsumen agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal. Starbucks mengkategorikan segmentasi konsumennya sebagai mass market, yaitu segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Oke, yang kedua adalah value proposition. Value proposition ini terdiri dari observasi profil konsumen. Yang pertama, pekerjaan pelanggan atau customer jobs. Customer jobs pada Starbucks terdiri atas yang pertama, function jobs, yaitu coffee lovers. Dan yang kedua adalah social jobs, yaitu student, employee, dan professional. Selanjutnya adalah customer pains. Customer pains dari konsumen Starbucks adalah need a place to formally or informally co-work on, lack of upscale inviting ambience, lack of sufficient network connection to support co-working, lack of quality consistency, especially in coffee brewing, need a place that is reachable within a matter of a few steps away, lack of innovation, and lack of cleanliness. Next. Yang selanjutnya adalah keuntungan pelanggan atau customer gains. Customer gains ini yang pertama ada required gains, yaitu perusahaan Starbucks sendiri kan bergerak di bidang makanan dan minuman, dan tentu saja konsumen yang mendatangi Starbucks juga akan memperoleh output berupa makanan dan minuman dengan kualitas tinggi. Selain itu, Starbucks juga menawarkan suasana yang nyaman bagi setiap konsumen mereka. Yang selanjutnya adalah expected gain,
Starbucks melakukan beberapa inovasi berupa dessert dan minuman-minuman non-coffee, dan juga tumbler dan membership. Yang selanjutnya ada desire gains. Suasana dari Starbucks sendiri cenderung tenang, dan juga adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung membuat banyak konsumen datang itu melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Hal ini memunculkan pandangan bahwa konsumen-konsumen Starbucks itu terkesan orang-orang yang terpelajar dan mempunyai status sosial yang tinggi. Selain itu, packaging dari Starbucks sendiri kayak seperti tumbler, gelas plastik, paper bag, dan lain-lain didesain dengan membawa unsur minimalis dan elegan sehingga terkesan mahal pula. Yang selanjutnya ada expected gains. Saat kita berkunjung ke Starbucks, pelanggan sendiri akan mendapatkan salam hangat serta tulisan yang menarik di gelas kopinya ketika membeli kopi di Starbucks. Di Starbucks juga memungkinkan terjadinya tempat bertemunya sesama pecinta sesuatu kegiatan, sehingga ini membuka peluang yang baik untuk konsumer dari Starbucks sendiri. Next. Untuk berikutnya ada value map atau value creation. Yang pertama adalah produk atau jasa. Produk yang dijual oleh Starbucks berupa hidangan seperti makanan dan juga minuman, dan juga beberapa merchandise lainnya seperti tote bag, tumbler, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah pain delivers. Dari customer pains yang disebutkan tadi, maka pain delivers yang dapat disediakan oleh Starbucks adalah coffee table distribution provides distance and respect. Each store provides a consistent and comfortable atmosphere. Each store provides free Wi-Fi connections, prioritize consistent product quality, has multiple stores in each city and in each neighborhood. Dan yang terakhir, constant innovation seperti Starbucks Card, sustainable packaging, dan tumbler Starbucks. Next. Nah, masih di value proposition sendiri, sekarang kita akan bahas mengenai gain creators, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti pencipta keuntungan. Nah, gain creators ini menunjukkan bagaimana produk dan juga pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, yakni Starbucks, bisa memberikan keuntungan bagi pelanggan. Apa aja sih keuntungannya? Di antaranya, pertama ada free Wi-Fi in every Starbucks branch. Kemudian ada juga employee that serves customers with happy and polite attitude. New menu every month or season, weekly sales promotion, a place with lots of space so that people can hang out in Starbucks, and drinks served by standardized yet highly skilled employee or barista. Oke, kita balik lagi ke BMC. Yang ketiga adalah channels. Channel sendiri itu cara bisnis menjangkau pembelinya. Starbucks sendiri sudah memiliki channel yang baik secara direct. Terbukti bahwa Starbucks telah membuka berbagai gerai-gerai penjualan di seluruh bagian Indonesia, baik di kota besar ataupun kota lainnya. Starbucks juga mengikuti perkembangan zaman dengan menjangkau lebih banyak pelanggan melalui penjualan online. Penjualan tersebut melalui aplikasi resmi Starbucks sendiri atau melalui aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan Starbucks seperti Gojek, Grab, dan juga Shopee Food. Selain secara online, Starbucks juga membuka alternatif lain yang bisa menjangkau lebih banyak pembeli, seperti melalui drive-thru. Yang keempat ada revenue stream. Revenue stream yang Starbucks dapatkan atau pemasukan yang didapatkan oleh Starbucks adalah yang pertama beverage sales, food sales, Starbucks merchandise, dan packaged goods. Next. Untuk yang kelima ada key partners. Key partners merupakan kunci dari berjalannya suatu bisnis. Dan untuk Starbucks, key partners mereka adalah coffee suppliers dan equipment manufacturers. Next. Selanjutnya adalah key resources. Bagi Starbucks, sumber daya yang menjadi kunci dari berjalannya bisnis adalah yang pertama supply biji kopi yang berkualitas, yang kedua merek atau brand, yang ketiga pelanggan, yang keempat sumber daya manusia, dan yang kelima gerai retail. Next. Berikutnya kita akan bahas mengenai key activities. Nah, key activities apa aja sih yang dilakukan oleh Starbucks? Pertama, ada marketing, kemudian production processes, grocery stores. Nah, berikutnya kita juga membahas nih mengenai cost structure. Apa aja sih yang menjadi cost structure dari Starbucks? Pertama, ada store rent. Kedua, ada the suppliers, the team, dan juga taxes. Starbucks juga mempunyai relationship dengan customer melalui app mobile, Starbucks Card, dan juga Cups with Customer Name. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.